Hai kamu Virgo di 2025 ya, kita bakal lihat nih 2025-nya kamu nih seperti apa sih gitu. Apakah berbunga-bunga, berwarna-warna, berkembang kempis gitu kan, atau berkembang-kembang, berkembang kejora, atau berkembang apa gitu. Kita lihat ya. Harapannya sih yang bagus-bagus ya teman-teman ya, dan semoga ini bisa diafirmasi yang positif untuk kalian semua dimanapun kalian berada, baik Virgo maupun cross watchernya Virgo. Oke ya, general reading ini teman-teman, jadi buat semua boleh, buat umum ya, cowok boleh, cewek boleh, apapun boleh ya, silahkan. Yang penting kamu mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Alright teman-teman, yang sampai 2025 ini aja masih belum pada subscribe di channel 123 yang Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk. Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Dan juga sekedar informasi ya buat kalian yang sampai sekarang aja masih belum pada tahu, Kak gimana sih caranya private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia. Ada ya, selama ini udah sering banget di setiap video, cuman kayak di depan itu mungkin kalian skip gitu ya, langsung ke intinya gitu. Ya, jadi kalau udah kayak gitu jangan nanya lagi di komen ya guys ya. Jadi kalau mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, dan juga ada di deskripsi teman-teman ya, di bio ada nomor WhatsApp pula, jadi kalian boleh klik di sana. Oke ya, kita lihat yuk Virgo, apakah hasil dari perjuangan kamu, doa kamu, pengorbanan kamu selama ini ya akan terjawab di 2025 ya, kita bakalan lihat, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke, kita lihat yuk. Secara overall dulu ya. Secara overall di 2025 ini seperti apa? Oke. Wah ya, 2025-nya kamu ini banyak sekali kekhawatiran ya. Kekhawatiran ada teman-teman ya, kekhawatiran, pikiran-pikiran banget juga ada ya, dan keterikatan dari hal-hal yang masih belum selesai ini juga ada ya, masih terikat dengan hal-hal di 2024 yang masih belum selesai, dan sampai 2025 potensi konflik-konflik ya akan muncul ya, dimulai April Mei ini bakalan muncul ya, konflik-konflik dengan orang-orang sekitar ya, kemungkinan besar seperti itu karena lingkungan ya, ini lebih ke lingkungan sih teman-teman ya, dan hal yang memang sudah kamu jalani selama ini ya, lingkungan seperti itu. Jadi banyak sekali ini masalah-masalah atau problem-problem yang kaitannya dengan janji, dengan komitmen ya, sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan komitmen, atau suatu komitmen yang kemungkinan besar harus dipenuhi tapi masih belum, dan kamu berusaha memenuhi nggak? Iya, dengan berbagai macam cara, lagi mikir caranya gimana ya, seperti itu, dan akhirnya kayak hidup kamu jadi kayak bayang-bayang ilusi deh gitu kan. Ya, hati-hati ya teman-teman ya, segala sumber penyakit atau masalah itu kan datangnya dari sebuah pikiran gitu kan ya, sebuah pikiran yang ya udah deh gitu, dianggap ya udah deh nanti nyerangnya ke badan gitu kan, dianggap ya udah deh nanti bertumpuk semakin banyak seperti bola salju. Nah seperti ini sih. Jadi kalau kartu tengah di sini ya, kalian fokus lebih ke ilusi-ilusi yang ada di pikiran, sesuatu hal yang tampaknya nyata padahal nggak nyata, tampaknya ada padahal nggak ada gitu, tampaknya kaya padahal nggak kaya gitu, tampaknya bahagia padahal nggak bahagia. Nah ini
Ya, hati-hati dengan terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Seperti itu. Lalu juga mengalami kebosanan ada ya. Karena kalau misalkan dilihat di sini ini besar kemungkinan kamu juga orangnya juga cukup bosenan ya, teman-teman ya, cukup bosenan. Ini yang kadang-kadang ya, sisi yang ini saking kreatifnya kamu gitu kan, saking kreatifnya kamu justru malah nggak bisa konsisten gitu loh, susah untuk konsisten. Nah ini ya, jadi kalau memang ya seperti itu ya lakukan sesuai dengan komitmen di awal. Jangan mengubah sesuatu hal itu sesuai dengan mood kamu, dengan suasana hatinya kamu. Ya itu sebenarnya masalah-masalah yang seperti ini timbul karena kamu yang melakukan hal tersebut gitu, dan akhirnya malah bikin diri kamu sendiri jadi kepikiran ya, seperti itu. Jadi atasi konflik-konflik yang mungkin terjadi karena kemungkinan besar konflik-konflik terjadi di 2025. Kalau nggak diatasi dengan kebijaksanaan ya akan terus begitu teman-teman. Artinya kalau dibilang kasus-kasus yang maksudnya berat gitu, apakah ada gitu? Sebenarnya enggak, cuman pikiran kamu aja yang membuat itu tuh jadi terlihat berat gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang baik-baik aja sih baik-baik aja, hanya kadang-kadang kamunya suka cari masalah sendiri gitu loh. Right ya teman-teman, ini secara overall 2025 kurang lebih akan seperti ini, ataupun lebihnya lebih banyak lagi ya, kita sambil jalan teman-teman ya. Nanti akan jauh lebih detail di bacaan bulanan ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita bakalan lihat ya, kita bakalan kayak satu persatu kita lihat ya untuk keuangan dulu. Ya, keuangan dulu deh. Keuangan seorang Virgo di 2025 akan seperti apa? Oke, masih seputar-putar kaitannya dengan rancangan atau rencana-rencana ya di masa depan, tapi masih belum menghasilkan sesuatu hal yang kayak seperti harapanmu gitu ya. Ada lah gitu. Cuman masih belum. Misalkan kamu mengharapkan 10 nih teman-teman ya, tapi ternyata belum, masih 4 lah gitu, masih 4. Ada perubahan-perubahan dalam sisi atau bidang pekerjaan ya, kalau misalkan dilihat di sini. Transformasi besar, suatu perubahan besar ya. Teman-teman yang tadinya mungkin berteman jadi tidak berteman, ini juga ada ya, karena ada cerita-cerita friendship dan cerita pekerjaan. Kemungkinan teman yang berada di satu payung dengan pekerjaan dan lain-lain sebagainya, akan ada perubahan-perubahan di sana. Mungkin saja ada tambahan, atau mungkin ada pengurangan, atau mungkin ada pergantian. Ini juga mungkin teman-teman, nah tergantung sih nantinya ya. But have a faith karena perubahan ini kemungkinan besar akan menentukan nextnya kamu tuh akan menjadi bagaimana dan seperti apa. Ini akan jadi kayak gimana ya, coba kita lihat perubahan ke arah yang seperti apa. Mungkin akan ada protes-protes di belakang ya. Secara realita banyak orang yang akan memprotes kebijakan-kebijakan yang kamu buat ya, karena kemungkinan tidak sesuai dengan awalnya, atau tidak sesuai dengan rule, atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang mungkin kamu buat sendiri, ataupun peraturan yang kamu buat ini pada akhirnya ditentang sama banyak orang ya. Ini ada kemungkinan ke sana sih teman-teman ya. Secara realistis masih ada keterbatasan juga seperti itu. Oke. Right? Ini untuk keuangan, finansial dan lain-lain sebagainya, akan ada perubahan-perubahan yang terjadi teman-teman ya, tapi perubahan ini mungkin mengarah ke yang baik. Cuman 2025 ini masih cukup aja lah ya. Hanya temen atau apa mungkin akan ada perubahan di sana ya. Oke, sekarang kita bakalan lihat untuk kesehatan kamu ya. Kesehatan kamu ada ini juga nih ya, bebaskan diri dari apa? Dari pikiran-pikiran yang membelenggu kamu sendiri ya. Karena kalau misalkan dibilang di sini nih
kesabaran kamu tuh kayak setipis tisu ya teman-teman ya. Ya, jangan terus-terusan nyari duit terus gitu teman-teman ya, mikirin tentang duit terus, duit terus ya, pada akhirnya jadi stressing sendiri gitu ya. Kalau untuk kesehatan sih begitu ya, kalau untuk olahraga dan lain-lain sebagainya ya ini tergantung dari diri sendiri, tapi agak susah ya, agak susah. Jadi ini berkaitan dengan emosi sih ya, lebih ke emosi, ke keterikatan sama ketakutan sendiri ya, karena ini lebih ke pikiran-pikiran bikin stressing, jadi lebih berat seperti itu. Oke? Ini untuk kesehatan kamu teman-teman ya, jadi kerja terus, lupa istirahat juga nggak bagus, tapi istirahat terus lupa kerja juga nggak bagus. Ya, oke. Sekarang kita lihat love reading ya. Love reading kita bakalan bagi jadi 3 teman-teman. Buat kamu yang jomblo atau single, buat kamu yang have relation, dan juga buat kamu yang punya relasi sih, tapi relasi-relasi yang kompleks seperti itu. Kita ke yang single dulu ya. Wow. Saatnya belajar ya, saatnya belajar, saatnya melakukan perjalanan-perjalanan yang kaitannya dengan pekerjaan ya teman-teman, atau ini bisa jadi menempuh pendidikan lagi juga bisa teman-teman, pembelajaran ya. Menempuh pendidikan itu bukan berarti harus kayak sekolah formal lagi atau kayak gimana. Kadang-kadang dikirim sebuah perusahaan untuk mengikuti training apa atau kayak gimana, ini juga termasuk di sana teman-teman, karena juga ada perjalanan ya di sana. Pernah ada masa di mana kamu disakiti luar biasa ya, diperlakukan tidak adil oleh orang atau pasangan kamu yang lama atau mungkin keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau ini sih lebih ke orang yang pernah disayang ya teman-teman ya. Ini jadi ada pengkhianatan gitu. Cuman ini yang mungkin menyebabkan kamu jadi kayak lebih selektif gitu ya. Dan sekarang ini sih sebenarnya kamu jauh lebih mau lebih fokus ke diri sendiri ya, seperti itu ya. Namanya jodoh nggak ada yang tahu ya. Kalau di sini sih potensinya ketemu sama orang-orang yang deket gitu, maksudnya bukan yang di kota mana atau di mana gitu, malah enggak teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke teman-teman yang have relation. Sebenarnya bagus sih saling sayang gitu ya, tapi kalau sayangnya dilandasi dengan ego, keinginan untuk mengikat, keinginan untuk yang ya aku bener ya kamu salah, aku bener ya kamu salah. Nah ini dia teman-teman ya. Dan cerita-cerita di mana mungkin ada kesalahpahaman ya, karena cerita-cerita lalu, cerita-cerita lampau ya, let's see ya, mantan lah atau siapa yang berkaitan yang dulunya kenal gitu kan, putus kontak terus abis gitu muncul lagi. Nah ini kadang-kadang kalau misalkan komunikasinya nggak bagus ya sama pasangan atau kayak gimana, bisa jadi salah paham ya. Jadi saling mencintai ya gitu, tapi lakukan secara perlahan juga teman-teman, jangan langsung kayak jebret gitu ya, semua atau segala sesuatunya itu harus menurut kamu, harus kayak begini, harus kayak begitu, yang kayak begitu jangan ya. Komunikasi tetap diperbaiki, belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu atau belajar dari pengalaman orang-orang di sekitarnya kamu teman-teman ya, karena problem komunikasi ini memang jadi momok banget ya sampai sekarang, karena ya begitulah ya. Kadang-kadang aja sama diri sendiri aja kita nggak begitu akrab gitu kan, apalagi sama orang lain gitu ya. Oke, ini untuk kamu yang have relation.
for complicated relationship ya teman-teman ya. Ada yang menaruh hati ya. Kalau dibilang sih di sini di pekerjaan, di tempat kerja, di mana dia secara posisi, secara otoritas itu lebih tinggi daripada kamu, teman-teman. Ya, dan selama ini tuh jadi tempat di mana tempat curhatnya kamu ya. Atau sebaliknya juga bisa sih ya, ini reverse juga bisa. Dan kalian tuh saling mensupport. Dia mensupport kamu dan kamu mensupport dia. Entah karena selalu seperti ini jadi terbiasa gitu. Kamu terbiasa ada dia, dia terbiasa ada kamu. Seperti itu, saling melindungi, saling menerima. Tapi sama-sama dua-duanya itu apa ya, kayak keras kepala gitu ya. Keras kepalanya itu memendam gitu loh, memendam perasaan tersebut. Gak saling bicara gitu. Gak saling bicara. Ya kan? Tapi dua-duanya saling sebenarnya, cuma saling menyembunyikan perasaan atau ya kalaupun kalian jalan, ini adalah hubungan yang nggak bisa yang namanya kayak di blow up di medsos gitu kan, atau orang tahu bahwa kalian itu berpasangan gitu, ini nggak bisa nih teman-teman ya, entah kenapa. Mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan juga bisa, ataupun dengan lingkungan pekerjaan juga memungkinkan ya, seperti itu. Oke? Ini love reading. Sekarang kita bakalan lihat untuk hal-hal baik yang mungkin terjadi di 2025-nya kamu. Oh. Oke, sesuatu hal yang kamu inginkan selama ini bakalan jadi kenyataan nih teman-teman ya. Hal-hal yang kamu inginkan, sesuatu hal yang kamu ingin lakukan, sesuatu hal yang kamu sukai ya, seperti itu. Mungkin ada yang namanya problem-problem yang kaitannya dengan pekerjaan gitu kan, tapi ada support dari family ya. Ini kalau dibilang hal-hal baik, masalah-masalah yang datang di 2025 ini silih berganti. Apalagi masalah-masalah yang kaitannya dengan pekerjaan ya. Ini akan silih berganti banget, tetapi nggak apa-apa ya, karena masih ada support gitu loh dari orang-orang sekelilingnya kamu, dan fine ya, masih oke sih. Oke, ini cukup oke di 2025-nya kamu. Sekarang kita lihat untuk mawas ya, hal-hal yang sebaiknya kamu lebih awas. Oke. Ada hope ya, belajar untuk lebih apa adanya sih teman-teman ya, daripada untuk melihat sesuatu hal yang kayak di awang-awang, lebih baik nyata apa adanya. Kekecewaan mungkin ada, tapi jangan pernah yang namanya kehilangan harapan ya. Ini kecewa karena kalau standarnya kamu di atas, ternyata yang kamu dapetin itu 2 step di bawahnya, kamu gampang kecewa nih teman-teman ya. Jadi ini yang membahayakan teman-teman ya, kekecewaan dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita lihat di kanan dan di kiri ya, belajar lebih sabar lagi. Kemungkinan problem-problem yang terjadi di masa lampau, masa lalu muncul kembali. Masalahnya datang ya, dan membuat emosi-emosi yang benar-benar tinggi banget. Kalau dilihat sih ini lebih ke pekerjaan sih teman-teman ya, malah bukan ke kayak ke family gitu tuh, malah enggak sih, tapi lebih ke pekerjaan. Kerjaan lagi gila banget mungkin ya. Alright, kita lihat untuk saran-saran ya, saran-saran untuk kamu ngadepin tahun 2025-nya kamu. Kita lihat seperti apa. Share my love.
Oke, kalau dilihat di sini, belajar lebih pasrah sih ya kalau ke sini, menyembuhkan diri karena potensi-potensinya karena stressing yang luar biasa di tahun ini ya, jadi kesehatan juga pada akhirnya juga terpengaruh ya teman-teman. Jadi ya yuk lebih pasrah, fokus sama apa yang memang bisa dilakukan aja gitu kan, nggak perlu maksain sesuatu hal ya. Kartu sakit juga ada teman-teman, tapi semoga kalian baik-baik ya dan jaga kesehatan. Lalu juga tentang keluar dari drama ya, karena entah kenapa ya di sebelumnya atau mungkin 2025-nya kamu ini lagi penuh dengan drama, konflik dan apa ya, kayak attachment-nya juga ya begitulah gitu ya. Seperti itu. Jadi keterikatan-keterikatan yang membuat ketidakdamaian ya ayo dilepaskan ya. Use your flaming sword to cut any attachment to fear or drama so that I may be centered. Jadi ya lepaskan diri dari hal-hal drama-drama yang gak perlu gitu loh teman-teman ya. Dan juga lebih ke melakukan segala sesuatunya dengan tulus sih, bukan dengan kayak hitung-hitungan matematika gitu ya, di semua dihitung, semua di ini, semua di itu. Lakukan saja segala sesuatu hal dengan tulus ya, karena kalau hitung-hitungan itu udah jatuhnya ntar lain lagi. Alright ya teman-teman, semoga 2025 ya kamu menyenangkan, happy dan baik ya, menerima karma sesuai dengan karma baik yang kamu lakukan ataupun ya yang baik-baik aja ya, semoga ya teman-teman ya, sesuai lah dengan apa yang kamu lakukan gitu. Oke? Kita jumpa lagi next year ya, tahun depan kita jumpa dengan cerita-cerita yang lebih menarik teman-teman dan jauh lebih bahagia, amin ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great year. Bye bye.